Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kasih dari Disnaker yang telah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih. Pak Wawang dari pengurus HILSI Jawa Barat juga telah hadir di tengah-tengah kita. Saya minta kesepakatan kita bersama bahwa Muscap pada hari ini bisa kita laksanakan sesuai dengan rencana. Setuju ya? Oke, terima kasih. Kalau menurut tata tertib ataupun susunan acara, memang seharusnya kita melaksanakan Muscap seperti apa adanya, dari mulai pembahasan tata tertib, jadwal acara dan lain sebagainya. Tapi kita akan ringkas saja mengingat kondisi dan mengingat keterbatasan yang hadir juga, sehingga kita akan ambil yang penting-pentingnya pada hari ini. Yang penting pelaksanaan Muscap ini terlaksana baik. Untuk ini kita sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Pak Dedi tolong dipimpin. Hadirin dimohon berdiri. Silakan berdiri dengan sikap yang sempurna. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan sesuai ADART organisasi HILSI, dan mau tidak mau dalam kondisi apapun kita harus melaksanakan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti keanggotaan HILSI betul-betul sudah terhimpun. Nanti kami akan minta kepada kepengurusan yang baru yang akan kita pilih nanti supaya merekrut ataupun mengajak anggota lama untuk registrasi keanggotaannya, sehingga kita tahu jumlah potensi anggota HILSI di Kabupaten Subang berapa. Karena menurut informasi dari Ibu Kasih tadi bahwa yang punya izin Disnaker itu sekitar 200 ya, 200-an. Nah, yang masuk di keanggotaan HILSI belum seberapa. Jadi nanti tolong ketua yang baru kita harapkan untuk berkoordinasi sehingga bisa mendapatkan daftar nama-nama lembaga yang sudah mempunyai izin, dan kita masukkan di dalam grup HILSI untuk koordinasi supaya memudahkan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa memberikan informasi lebih cepat. Barangkali itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada
sambutan dari Ketua HILSI Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wawang sebagai Wakil Ketua. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana senantiasa melimpah rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim. Yang kedua, saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga HILSI provinsi maupun pusat mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442, maaf lahir dan batin. Karena saya memang ada di Subang, mungkin banyak kesalahan, kehilapan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tolong dimaafkan. Begitu juga Ibu Bapak mungkin ada kesalahan, sebelum Bapak mengucapkan mohon maaf, insya Allah saya sudah memaafkan terlebih dahulu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kasih terutama yang waktunya libur istirahat ya Bu ya, masih sempat menghadiri undangan. Inilah mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu pada hari libur ini memberikan warna yang baru di HILSI, sehingga dengan di bawah naungan atau kebijakan yaitu dari kepala dinas, kepala kabit, terutama secara teknis Ibu yang akan turun ke bawah, mudah-mudahan ini memberikan satu nilai poin yang selama ini memang agak kurang, terutama karena maaf Bu, walaupun saya mewakilin dari Jawa Barat atau dari pusat Bu, saya orang Subang, karena masih zamannya PN saya jadi ketua HILSI 2 kali periode ya Bu ya. Kami nitip kepada Ibu, insya Allah kita bareng-bareng karena saya juga punya lembaga, otomatis saya juga menjadi bagian dari Subang ini, bukan hanya karena saya pengurus dari DPP atau DPD. Saya masih merasa bersyukur Bu, alhamdulillah di Subang masih bisa berjalan walaupun apa adanya lah. Insya Allah dengan kepemimpinan yang baru maupun pembinaan Ibu yang baru sebagai pembina teknik, mudah-mudahan jauh lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya hanya mengingatkan, organisasi ini memang ada suatu kitab sucinya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tadi telah disebutkan oleh Bu Lisa sebagai panitia, itu memang secara proses tetap dilaksanakannya. Karena memang mengingat keadaan kayak gini, walaupun dibaca pun apa adanya, ya itulah keberadaan. Jadi mudah-mudahan Ibu nanti bisa turun ke bawah, ada beberapa program yang harus disampaikan melalui HILSI, mungkin Ibu ada komunikasi yang lebih intens. Artinya Ibu tidak usah harus keliling kepada lembaga. Nih HILSI ada kegiatan ini, tolong tempatnya kami sediakan. Urusan konsumsi urus sendiri gitu Bu. Biasanya seperti itu Bu, maaf ya Pak En ya. Nah, dari dulu begitu Pak En ya. Karena memang kita menyadari memang tidak ada dana khusus di sana gitu kan. Makanya teman-teman gotong royong. Pada intinya pada hari ini mudah-mudahan bisa terpilih ketua dan pengurus yang lebih aktif, yang lebih progresif dan lebih segalanya inovatif ya. Nanti bisa HILSI di Subang ini bisa lebih maju. Sebenarnya organisasi ini Bu, organisasi memang sudah 37 tahun nih Bu, 37 tahun, dan ini dibentuk langsung oleh Kemenaker Bu. Jadi organisasi ini bukan hanya hasil rembukan dari LPK, tapi ini bentukan dari Kemenaker 37 tahun yang lalu gitu. Makanya HILSI ini benar-benar diperhitungkan oleh Kemenaker sekarang ya. Kemenaker kita setiap ada rapat koordinasi pasti kita diundang Bu. Diundang dari 20 sampai 40 orang dari HILSI ini.
Ini yang mudah-mudahan Ibu, mohon maaf bukan ngajarin tapi sebagai informasi karena Ibu mungkin orang baru. Ya, itu mungkin. Jadi kepada teman-teman yang mau mencalonkan atau saya setuju kalau memang ini dilakukan musyawarah mufakat ya, jauh lebih bagus. Kalau memang ada kandidat yang mau ya silakan, hanya saya nitip atau dengan hasil ini teman-teman yang lain disaksikan sama Ibu Kasih, jangan sampai ke depannya ada masalah. Artinya apa Bu Kasih? Mungkin ada anggota yang sekarang tidak hadir, tahunya nuntut. Itu kok sudah dibentuk, kok sudah kepilih, saya kok tidak ada, kok saya tidak tanda tangan, itu tolong dipertegas sama Bu Kasih. Karena Bu Kasih yang mempunyai kebijakan. Artinya apa? Nanti jangan sampai ketua yang terpilih itu tidak sah. Nah gitu. Tapi Ibu Panitia, semua anggota sudah diundang? Sudah diundang ya Bu Kasih ya? Dimana-mana kalau undangan memang tidak hadir, alasan apapun harus mengikuti hasil Bu. Iya. Harus mengikuti itu yang akan diterapkan di sini Bu, jangan sampai. Itu mungkin saya sebagai anggota Hilsi Subang sekaligus sebagai wakil ketua DPD Jawa Barat, nanti mudah-mudahan hasil pertemuan ini atau muscap ini bisa menghasilkan pengurus-pengurus yang memang bisa membawa perubahan Hilsi di Kabupaten Subang. Silakan nanti yang akan membuka mungkin Bu Kasih, saya tidak punya wewenang untuk membuka kegiatan ini, hanya saya titip kepada teman-teman, mari kita bersatu. Saya sendiri sebagai anggota Hilsi Subang, insya Allah walaupun ada kesibukan tertentu, kalau memang saya ada di Subang, insya Allah hadir Bu, termasuk diundang Ibu, gitu, insya Allah. Dan kalau memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan sama kami, insya Allah kami siap Bu, terutama saya sebagai anggota. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon kepada panitia, Bapak sebagai wakil, ini yang paling utama notulen, surat undangan Bu, dititipkan, dilengkapi nanti untuk laporan ya Bu ya, sama absen aslinya untuk dilaporkan dan susunan kepengurusan. Mudah-mudahan walaupun kepengurusan ini belum dilantik, siapa tahu yang menjadi ketua nanti Bu akan mengundang Ibu Bupati kan gitu. Nah, siapa tahu ada dana-dana yang mungkin bisa diinin, silahkan. Yang paling penting kami dari DPD yang itu sesuai dengan prosedur. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan muscap dan arahannya dari penasehat kita Disnaker yang kebetulan pada hari ini diwakili oleh Ibu Kasih. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya anggota di Hilsi ini, perkenankan pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar akhir-akhir ini bahwa kita sudah melalui satu rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita sudah mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui di bulan Ramadan kemarin membawa berkah untuk bulan-bulan selanjutnya, langkah-langkah kita yang akan datang. Kemudian juga saya merasa sangat bersyukur dan mengapresiasi sekali undangan yang diberikan oleh Hilsi kepada kami Dinas Tenaga Kerja yang disampaikan oleh Bapak Dedi kemarin dalam suasana hingar-bingar kantor. Pada intinya saya langsung gerak cepat Pak menyampaikan kepada Ibu Kadis, tapi ya mungkin berkenaan dengan hari-hari libur dan Ibu sudah punya jadwal yang lain, sudah jauh-jauh hari direncanakan, jadi menugaskan saya untuk menghadiri muscap ini. Kemarin saya dibebankan tugas sebagai kasih pembina lembaga pelatihan tenaga kerja swasta gitu ya, atau kasih, kami menyingkatnya kasih LPK.
pembina LPK begitu. Yaitu LPK tentu adalah lembaga-lembaga yang dipimpin atau yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua yang ada di anggota HILSI ini. Yang kebetulan tadi sudah dijelaskan juga, ternyata gitu ya, tidak semua juga menjadi anggota HILSI gitu ya. Dari register yang kami catat, gitu tadi sudah disebutkan oleh Ibu, bahwa saya melihat data yang ada pada kami telah mengeluarkan izin operasional itu hampir sebanyak 211 lembaga. Artinya di Subang ini ada 211 lembaga gitu yang sudah memiliki izin operasional yang resmi dari kami, gitu ya. Nah, memang dari 211 itu tentu ada yang sudah habis tapi belum memperpanjang begitu. Ada juga yang baru mengajukan izin. Dan prosedurnya kami tidak akan mengeluarkan izin apabila kami tidak melakukan verifikasi dulu. Gitu. Kami melihat, kami juga tidak terlalu standarnya tidak terlalu ketat begitu ya. Kenapa? Karena kami senang, kami bersyukur ada masyarakat yang mau membuka lembaga pelatihan, sehingga keterbatasan yang ada kami kompromikan saja. Dalam arti maksudnya kami tidak terlalu ketat harus ada bangunan, harus ada, sepanjang ada tempat untuk mengajar, belajar, sepanjang ada instruktur, sepanjang ada alat-alat yang bisa dilatihkan kepada peserta, kami akan berikan izin operasional. Yang tidak akan kami berikan izin tentu ada namanya tidak ada tempatnya, gitu kan? Tidak jelas, itu tentu tidak akan kami berikan izinnya. Kenapa kami memiliki kebijakan seperti itu? Karena kami tahu lembaga pelatihan yang kami punya, kami juga punya lembaga pelatihan kan, punya negeri yaitu BLK kan, Balai Latihan Kerja yang ada, yang merupakan salah satu UPTD-nya di Senaker Trans, itu terbatas sekali di dalam merekrut, mengakomodir kebutuhan masyarakat Subang untuk melakukan pelatihan kerja, sehingga seharusnya kami mensupport gitu kan masyarakat yang ingin membuka LPK. Memang itu tataran idealnya Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat di lapangan ini masih terjadi irisan gitu ya. Terjadi irisan lembaga pelatihan itu antara dua kementerian, Pak. Karena urusan kursus ini ada lembaga pelatihan kerja di bawah kami, Dinas Tenaga Kerja, tapi juga ada di bawah bidang pendidikan non formal di Dinas Pendidikan, ya kan? Kenapa saya tahu? Kebetulan saya sebelum pindah ke Disnaker itu adalah saya ke Subang keuangannya Dinas Pendidikan, gitu. Dan kita tahu bersama kalau anggaran pendidikan itu sudah dijamin oleh undang-undang ya 20% kan, sehingga uang berlimpah di Kementerian Pendidikan hingga bisa mensupport lembaga-lembaga Bapak Ibu semua dengan bantuan-bantuan. Karena saya sebagai Kasubag Keuangan pernah tahu lah aliran dananya sangat besar kepada lembaga-lembaga, sehingga saya cukup memahami kenapa Bapak Ibu yang punya lembaga di masyarakat ini akhirnya ya sudahlah, uang adanya, program adanya di Kementerian Pendidikan, lalu persyaratannya harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, akhirnya Bapak mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Tapi sebagai pelatihan kerja juga harus diakui, karena agar lulusan-lulusannya juga tercatat sebagai angkatan kerja atau calon tenaga kerja yang bisa ditempatkan, akhirnya Bapak Ibu juga mengurusnya perizinannya kepada kami gitu Dinas Tenaga. Ini juga sudah saya berikan PR kepada Kepala Bapeda yang baru bahwa tidak boleh terjadi irisan ini gitu. Sebetulnya tidak boleh terjadi. Sehingga kalau saya ke lapangan sering saya melihat lembaga itu dua legalitasnya, dari Dinas Pendidikan satu, dari mungkin Bapak Ibu juga sama kan, ameka di sana kadir kacadak nyapanya gitu. Walaupun karena memang ada ya segala harus kita pahami pada akhirnya dan kita maklumi, karena mungkin semua juga belum ajek gitu, pemerintah pusat juga belum ajek. Sebetulnya sasaran yang bisa memisahkan keduanya gitu. Kalau usianya sudah usia angkatan kerja, ya lulus SMK, itu sebetulnya sudah ada di bawah lembaga pelatihan kerja yang ada di kami di Senaker. Tapi kalau Bapak Ibu melatih anak-anak SD, kursus komputer, anak SMP, anak SMA, itu adanya baru di sana. Tapi berhubung bantuannya banyak di sana, begitu ya Pak ya. Makanya akhirnya ya kita mengakomodir lah ya. Karena bukan ada di Bapak dan Ibu kesalahannya, tapi ini ada di dalam policy makernya di pemerintah sana gitu. Jadi ini masih akan selalu saya bawa isu-isu ini ke pemerintah gitu, bahwa harus tegas di bawah sasarannya,
antara LPK dengan lembaga kursus. Yang penting sih kami ingin mensupport ke semua lembaga pelatihan tenaga kerja. Kalau yang kami bina kan lembaga pelatihan tenaga kerja, jadi yang dididik oleh Bapak Ibu adalah calon tenaga kerja begitu. Nah, seperti itu. Nah, ya, bahwa supply stoknya kami, SDM kami yang siap kerja itu tidak hanya disuplai oleh BLK tapi juga oleh Bapak Ibu semua di LPK. Mudah-mudahan kesananya seperti itu, walaupun hal-hal yang sifatnya tadi masih angan-angan, cita-cita, tentu perlu upaya dan kerja keras kami semua untuk bisa mewujudkannya. Dan saya sangat mensupport Hilsi dengan hadirnya kami di sini gitu ya, bahwa karena hak berserikat itu dijamin oleh konstitusi begitu ya, maka Bapak Ibu sebagai yang punya kegiatan yang sama, yang punya basis bisnis yang sama, lalu berkumpul berserikat untuk memajukan kepentingan semuanya, itu tentu kami support. Dan tentu kami juga ingin, apa yang tadi disampaikan Pak Wang, ingin bergandengan tangan gitu kan, akan coba membantu upaya-upaya untuk meraih LPK-LPK yang belum terdaftar di sini untuk bisa bergabung bersama, walaupun tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dihimbau karena berserikat, berkumpul itu adalah hak bukan kewajiban, tapi akan mencoba kami kami akan mencoba berjalan ke arah sana gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang bagus dengan ketua yang nanti terpilih, Pak Wawan, ya, kepengurusan baru yang terpilih, mudah lebih aktif dengan kami juga bisa lebih aktif berkomunikasi dengan kepengurusan yang baru, sehingga nanti apa yang diharapkan, keanggotaan lebih banyak dan lebih aktif, itu mudah-mudahan bisa terwujud. Baik, mungkin pemaparan saya cukupkan, mungkin sekaligus mungkin saya akan membuka acara Muscap ini. Saya sangat berharap Muscap ini akan melahirkan pengurus-pengurus baru yang bisa membawa kemajuan dan kejayaan buat Hilsi Subang. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Lisa. Terima kasih. Sekarang pelaksanaan Muscap ini kami persilakan Pak En untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Pengatur Acara, tenaga kita untuk melaksanakan doa supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik ala ajmain. Allahumma ya Allah, mohon ridho ya Allah ampuni atas segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa sahabat kerabat kami, serta mohon selanjutnya kami mohon petunjukmu atas keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fidin wa hidayatan hadi wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala tisikal maut wa najatan minan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya dengan kegiatan inti dari Muscap tadi adalah pembukaan. Selanjutnya untuk jadwal sidang kita sepakati saja selama berlangsung ini. Kemudian tata tertib, intinya setiap peserta hari ini boleh mengajukan pendapat atau menanggapi nanti LPG dari pengurus lama. Kemudian diharapkan tertib dengan menyampaikan LPK-nya apa, kemudian langsung pada pokok permasalahan. Sedangkan untuk sidang komisi yang seharusnya ada komisi A, B, dan C, ini karena kondisi kita serahkan saja untuk menyusun program-program ini kepada kepengurusan yang baru. Sepakat ya? Oke. Baik, kita lanjut, yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama DPC Hilsi Kabupaten Subang. Seharusnya ketua yang menyampaikan, tapi karena ketua tidak ada wakilnya. Kami persilakan Pak E sebagai wakil ketua dari Hilsi Kabupaten Subang menyampaikan pertanggungjawaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara serta dari kegiatan yang kita sedang laksanakan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih, kepada Bapak Pengurus Hilsi Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, dan juga kepada rekan-rekan yang sama-sama kita sedang hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada kesempatan ini. Tentu dalam pemaparan ini adalah sangat terbatas sekali, karena mengingat dalam tanggung-jawaban yang telah kami lakukan, yang telah kami laksanakan selama periode 2015 sampai 2020, ini kurang begitu signifikan dalam kegiatannya. Namun kami sebagai wakil dari ketua, dan seharusnya adalah ketua yang memberikan pertanggungjawaban, namun kami tetap bertanggung jawab, dengan ini kami akan sampaikan. Pertama, pada tahun 2016 kami telah melaksanakan pendataan PIN lembaga yang ada di Kabupaten Subang. Kedua, pada tahun 2017 adalah pendataan kegiatan lembaga yang masih aktif. Ketiga adalah membantu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang dalam perizinan lembaga. Nah, selanjutnya sampai detik ini kami tidak mengadakan kegiatan. Depannya itulah yang kami laksanakan pada periode telah berjalan. Atas segala kekurangan atau segala kekurangannya kami mohon maaf, dan atas selanjutnya kami mohon untuk dapatkan petunjuk untuk dari Ibu Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi LPJ dari kepengurusan yang lama. Saya akan menanyakan barangkali tanggapan dari anggota. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan kepada kepengurusan yang lama, saya akan menanyakan pada pengurus dan anggota, apakah LPJ dari pengurus lama ini bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Dengan diterimanya LPJ dari kepengurusan lama, maka pengurus lama dinyatakan demisioner. Baik, selanjutnya kita proses penjaringan calon ketua, ya, sesuai dengan ADART bahwa kita pada masa ini harus memilih calon ketua yang akan datang. Ada yang mau mencalonkan? Silakan. Silakan. Siapa? Yang mencalonkan atau yang dicalonkan. Atau dicalonkan. Kalau tidak ada yang mencalonkan, saya akan mencalonkan. Betul. Ada nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan mencalonkan Bapak Dedi Sukroni. Bersedia? Siapa? Dicalonkan? Iya. Baik. Karena tidak ada yang mencalonkan diri, saya mencalonkan Pak Dedi, tidak ada calon lain, maka kita sepakati bersama ketua yang akan datang Pak Dedi Sukroni. Silakan nanti Pak Dedi Sukroni untuk menyusun kepengurusan siapa saja komponennya, nanti sesuai ADART. Silakan kita beri waktu 1 bulan, ya. Jangan. Terlalu lama. Seminggu. Oke, seminggu. Tanggal 10 sudah nyampe ke Tanggal 10 harus sudah nyampe ke pengurus Jawa Barat. Ya, siap Pak Dedi? Siap. Oke, baik. Nanti pilih banyak yang muda-muda jadi pengurus. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kepengurusan yang baru nanti akan dibentuk dan ketua terpilih sudah ada, silakan ketua terpilih untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang dan Pak Wawang dan pembawa acara dan Wakil Ketua ISI Kabupaten Subang. Alhamdulillah, tadi langsung menunjuk saja
Kenapa tidak ada calon? Mungkin dari kemarin ya informasi dari Bandung harus segera dibentuk, bahasanya seperti itu. Jadi karena di Kabupaten Subang ini pada nggak mau, ya dikatakan tadi kata Bu Lisa tidak ada uangnya gitu ya. Gitu ya, ini bukan terpaksa, insya Allah ya. Kalau memang teman-teman mau bersama, ayo kita lembaga, kita maju bersama. Kalau yang tidak mau ya sudah, kita ditinggal saja gitu ya. Apalagi sekarang ada Ibu Kasih Baru ya, yang tadi saya dengar wah begitu menggebunya ya di lembaga ini gitu kan. Semoga dengan adanya Bu Kasih Baru juga lembaga kita semakin depan semakin berkembang ya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena seluruh rangkaian acara STAB ini sudah kita lalui. Jadi sekarang akan ada penutupan muscab ya. Nanti kita foto bersama sebagai dokumentasi. Karena ini harus dilaporkan ke Jawa Barat ya. Nanti dilengkapi daftar hadir, kemudian foto, kemudian kepengenalan segera tanggal 10 harus sudah nyampe ke Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam kegiatan muscab pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah mempunyai ketua baru. Mudah-mudahan lebih kencang, lebih giat sehingga Hilsi betul-betul bisa berkibar di Kabupaten Subang. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Ibu Kasih yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Pak Wawang sebagai Wakil Ketua Hilsi Jabar telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa arahannya kepada kepengurusan yang baru nanti. Baik, terima kasih. Sekian saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan khawatir, ada makan siang. Betul Bapak datang, betul Bapak sudah. Makan siang kita di warung Sunda di depan. Boleh diambil dulu terus makan di sini nggak masalah, ya? Boleh, silakan. Ayo. Alhamdulillah pelaksanaan ini ya cukup berhasil karena kita memang mengingat semua lembaga kursus yang ada di Subang belum menjadi anggota Hilsi, karena memang kita tidak bisa memaksakan untuk semua lembaga itu menjadi anggota Hilsi karena memang diatur oleh undang-undang bahwa ada kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini kita bisa merekomendasikan Hilsi Subang ini bisa secepatnya di-SK-kan oleh DPD Hilsi Jawa Barat itu. Dan kami berharap kedepannya Hilsi ini bisa berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dengan adanya Kasih Baru Ibu Tita, dengan semangatnya Bu Tita tadi memberikan suatu arahan bagaimana lembaga-lembaga pelatihan kerja ini bisa bersatu di dalam naungan Hilsi. Dan saya kira walaupun dengan aklamasi ini bisa menghasilkan ketua yang diharapkan dan bisa menghimpun atau membentuk punggawa-punggawanya atau pengurusnya yang benar-benar masih energi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami dari daerah, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyambut baik dan mengucapkan selamat pada Ketua Hilsi periode 2021-2026, Bapak Dedi sebagai pimpinan LPK Adijaya. Kami dari pemerintah daerah berharap Hilsi bisa bergandengan tangan dengan kami untuk membina lembaga-lembaga pelatihan kerja tenaga swasta yang ada di Subang ini
untuk bisa meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kinerjanya, untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan SDM-SDM yang siap bekerja, siap menyambut era industrialisasi yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Subang. Semoga ini juga menjadi peringatan, maksudnya menjadi pengingat buat kami pemerintah daerah untuk bisa mensupport lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta dengan program-program yang lebih baik lagi, dengan pembinaan-pembinaan yang lebih baik lagi. Begitu dari kami, sekali lagi kami ucapkan selamat buat Pak Dedi untuk memimpin Hilsi 5 tahun yang akan datang. Terima kasih.